Manaqib Syekhuna Muhammad Muhajirin. Sisi lain kehidupan Syekhuna Muhammad Muhajirin bin Haji Amsar Ad-Dari. Pada bidang demokrasi, pemahaman demokrasi oleh sebagian masyarakat awam dikaitkan dengan paham dunia barat yang cenderung mengutamakan kebebasan, serta dikaitkan dengan hal-hal yang kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Syekhuna Muhammad Muhajirin adalah salah satu ulama yang sangat mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Salah satu definisi demokrasi yang dapat kita jadikan rujukan adalah sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga. Bagi Syekhuna Muhammad Muhajirin, keyakinan seseorang, baik selaku murid maupun lainnya, tidaklah dapat dipaksakan oleh seorang guru. Oleh karenanya, Kiai Haji Muhammad Muhajirin tidak melakukan pengajaran dalam arti doktrin kepada para muridnya, namun lebih pada melakukan pengajaran ataupun pemberian wawasan, sehingga pada akhirnya para murid Syekhuna Muhammad Muhajirin memahami esensi dari persoalan maupun solusi yang dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Demokratisasi yang sangat kuat dapat dinikmati oleh para muridnya dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Salah satu contoh adalah dengan diberikannya kebebasan kepada para murid dalam menyebarluaskan ilmu yang telah diperoleh tanpa harus membawa label Ma'had An-Nida Al-Islami ataupun tanpa harus membawa label kata-kata muhajirin dalam setiap majlis, madrasah atau pesantren yang didirikan oleh para muridnya. Namun demikian, Syekhuna Muhammad Muhajirin pun tidak melarang jika di antara para muridnya hendak menggunakan label Ma'had An-Nida Al-Islami ataupun juga melabelkan kata-kata muhajirin. Semua itu diserahkan sepenuhnya atas kehendak dan kemauan dari para muridnya. Semasa hidupnya, sekitar tahun 1980-an, setidaknya ada 2 murid dari Syekhuna Muhammad Muhajirin yang meminta izin untuk menggunakan label An-Nida Al-Islami, yaitu Kiai Haji Ma'mun Rawabuaya Cengkareng dan juga Al-Ustaz Haji Amin dari Kalideres. Kemudian di awal tahun 90-an, Al-Ustaz Haji Asmawi Rawapugel Bekasi dan juga beberapa murid lainnya seperti di wilayah Cikampek meminta izin untuk dapat menggunakan label Ma'had An-Nida Al-Islami. Secara khusus, itulah beberapa murid Syekhuna Muhammad Muhajirin yang dapat ditelusuri oleh penulis, dan tentunya masih ada beberapa tempat lain yang penulis kesulitan untuk menelusurinya. Berikutnya adalah dalam bidang jihad. Pemahaman kata jihad yang saat ini sering disalahpahami oleh segelintir masyarakat sesungguhnya dapat diminimalkan apabila masyarakat tersebut bergerak hatinya untuk terus-menerus belajar. Jihad yang dipahami secara sempit mengakibatkan munculnya distorsi-distorsi yang pada akhirnya justru memperburuk citra Islam. Seyogianya, jihad dapat dipahami secara luas yang dapat menghasilkan nilai-nilai positif bagi Islam. Mana jihad alternatif yang dipahami oleh Syekhuna Muhammad Muhajirin ternyata sangat jelas terekam dalam kehidupan sehari-hari beliau. Jihad yang dilakukan oleh beliau adalah dengan cara mengentaskan kebodohan yang menaungi sebagian masyarakat. Sejak sekembalinya beliau dari belajar di Mekah dan Madinah, hampir tidak pernah terbuang sedikit pun waktu untuk terus belajar dan mengajar. Hal ini terbukti dengan berhasilnya beliau menulis 34 kitab dalam karangan berbahasa Arab yang menjadi referensi wajib bagi setiap muridnya yang berada di pesantren. Selain itu pula, menurut keterangan beberapa murid senior Syekhuna Muhammad Muhajirin,
Masih ada beberapa kitab karangan lainnya seperti tafsir Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kesungguhan Syekhuna Muhammad Muhajirin dalam menyebarkan ilmunya dapat terlihat dalam semangat mengajarnya yang tidak kunjung padam, meskipun secara kesehatan sudah tidak prima lagi. Setiap selesai sholat subuh dan maghrib, telah menunggu jadwal pengajian para mahasiswa dan dewan guru dengan berbagai disiplin ilmu. Setiap harinya, kecuali hari Jumat, Syekhuna Muhammad Muhajirin mengajar di Majma' Al-Mahadul Ulya dan juga Madrasah Aliyah An-Nida Al-Islami. Kehadiran Syekhuna Muhammad Muhajirin di lingkungan madrasah menunjukkan suri teladan bagi para muridnya tentang bagaimana ruh jihad ini terus senantiasa digelorakan. Semangat mengajar yang begitu militan yang dicontohkan oleh Syekhuna Muhammad Muhajirin terus berlanjut bahkan sampai menjelang wafatnya beliau. Dalam sebuah pengakuan salah satu muridnya bahwa beberapa hari sebelum Syekhuna Muhammad Muhajirin sakit dan harus dirawat di rumah sakit, beliau masih sempat mengajar beberapa kitab yang biasa dibaca setiap hari Selasa dan hari Kamis pagi. Lalu berikutnya adalah dalam bidang majelis ta'lim. Sejak Syekhuna Muhammad Muhajirin menjadi menantu dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Sodri, selain aktif dan menjadi tenaga pengajar di pesantren Bahagia, beliau juga telah mengisi berbagai majelis ta'lim di sekitar wilayah Bekasi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, setidaknya ada beberapa tempat yang menjadi tempat mengajar Syekhuna Muhammad Muhajirin. Di antaranya adalah Duri Kosambi, Cengkareng. Wilayah ini setidaknya menjadi basis pertama dari Syekhuna Muhammad Muhajirin dalam menyebarkan ilmunya. Hal ini terbukti dengan banyaknya santri dari wilayah tersebut pada periode 70-an sampai dengan periode 90-an. Pengajian di Duri Kosambi dilaksanakan setiap bulan di hari Minggu. Majelis ta'lim berikutnya adalah terletak di wilayah Cikarang, tepatnya di salah satu masjid terbesar di wilayah tersebut. Kemudian majelis ta'lim di wilayah Tambun, ada juga majelis ta'lim di wilayah Pondok Ungu, di wilayah Pisangan, Jatinegara, Jakarta Timur, dan tentu saja kampung halamannya sendiri, Kampung Baru, Cakung. Khusus pengajian di Kampung Baru, Cakung, sesungguhnya Syekhuna Muhammad Muhajirin tidaklah pernah menganggap sebagai sebuah pengajian antara guru dan murid, namun lebih didasarkan kepada kerinduan atas kampung halamannya. Dalam sebuah pengakuan Syekhuna Muhammad Muhajirin yang dikutip oleh salah satu murid di Kampung Baru, beliau pernah berucap dalam bahasa Betawi, "Gua di sini kan bukan ngajar, gua kan cuma pulang kampung." Hal tersebut sangat mendasar karena pada saat itu Syekhuna Muhammad Muhajirin dapat bersilaturahim kepada sanak familinya, bahkan kepada seorang perempuan yang mengasuh, yang merupakan pengasuh di masa kecilnya. Memori di masa kecil serta bersilaturahim dengan teman, saudara, serta para orang tua lah yang menjadi motivasi utama bagi Syekhuna Muhammad Muhajirin dalam memberikan pengajaran di Kampung Baru, Cakung. Adapun pengajian di Pisangan, Jatinegara, yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore, merupakan bentuk khidmat dan bakti seorang cucu menantu terhadap sang kakek mertua. Beliau adalah Mu'alim Sodri, sebagai pemilik rumah tempat pengajian tersebut berlangsung, yang merupakan kakek dari istri Kiai Haji Muhammad Muhajirin, yakni Al-Mukarramah Ustadzah Haji Hannah binti Kiai Haji Abdurrahman bin Mu'alim Sodri. Pengajian tersebut merupakan kelanjutan dari pengajian yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh Mu'alim Sodri. Di antara beberapa tempat majlis tersebut dalam perjalanan waktunya kerap kali mendapatkan berbagai macam rintangan bahkan hambatan. Bahkan di salah satu majlis ta'lim tersebut, Syekhuna Muhammad Muhajirin pernah mengalami kecelakaan yang nyaris membahayakan jiwanya, yakni dihantam sepeda motor oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan pernah hampir dilukai dengan senjata tajam
oleh orang yang bertindak seperti orang tidak waras. Hal itu dilakukan pada saat beliau selesai mengimami salat setelah pengajian. Berbagai rintangan dan hambatan tersebut menjadikan Syekhuna Muhammad Muhajirin semakin sadar bahwa ternyata tidak semua jamaah majelis ta'lim yang hadir dalam setiap pengajiannya adalah orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu, namun terkadang ada juga yang hadir dengan maksud lain. Perjalanan hidup mengajar dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim lainnya sesungguhnya tidak menjadi prioritas utama dari Syekhuna Muhammad Muhajirin. Hal ini disebabkan karena adanya lembaga pesantren yang dimiliki oleh Syekhuna Muhammad Muhajirin, di mana menuntut perhatian khusus dan menuntut perhatian yang lebih prioritas. Demikianlah sekilas sisi lain dari kehidupan guru kita Syekhuna Muhammad Muhajirin, yang tentu saja masih banyak lagi sisi-sisi lain yang tentu saja tidak bisa diungkapkan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan ada penambahan pengetahuan daripada murid-muridnya yang akan ditambahkan oleh penulis untuk dibacakan pada manaqib-manaqib berikutnya, insyaallah biiznillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.